Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali di pelajaran jarak jauh SMP Gunung Jati, mata pelajaran prakarya. Masih bersama Bapak Rosiali Eskom. Untuk mata pelajaran prakarya kelas 7, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan keselamatan kerja, di mana materi ini Bapak ambil dari buku prakaryanya bab 3 halaman 29. Nah, nanti anak-anak bisa menyimak materi yang Bapak sampaikan dan bisa kalian lihat di buku prakaryanya halaman 29. Baik, kita lanjut ke paparan materi yang ada di buku. Silahkan kalian simak, di mana kalian lihat di sini. Ini adalah gambar dari sebuah peralatan yang mungkin sudah kalian gunakan. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah teknologi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian teknologi. Ya, pengertian teknologi. Kata teknologi secara etimologi berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tekton dan logos. Ya, perpaduan dua kata yaitu tekton dan logos, di mana keduanya berasal dari bahasa Yunani. Ya. Nah, tekton atau tekne berarti keterampilan, serta tegere atau logos berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, teknologi dapat kita artikan sebagai ilmu tentang keterampilan. Ya, di mana teknologi dibuat berdasarkan ilmu dan keterampilan otak kita dalam mengolah sesuatu menjadi sebuah bentuk yang sederhana. Menurut Joyo Hadikusumo 1994 halaman 222, bahwa teknologi berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan atau engineering. Ya. Jadi menurut Joyo Hadikusumo, bahwa teknologi berkaitan erat dengan sains dan engineering, di mana kedua aspek ini saling terkaitan, ya, sehingga sebuah teknologi dapat terbentuk dengan baik. Itu pengertian teknologi. Selanjutnya, masih dalam pengertian teknologi. Nah, di sini berdasarkan Web and Erogen Stats, teknologi dibagi menjadi 2 jenis. Ya, menjadi 5 jenis, maaf. Dibagi menjadi 5 jenis. Nah, jenis ini tergantung dari sudut pandang serta prosesnya.
Ya. Jenisnya apa aja? Di antaranya satu adalah teknologi sebagai proses, di mana dalam proses teknologi ini kita diarahkan untuk menciptakan sebuah sarana, ya. Contohnya adalah mengubah materi, energi, dan informasi menjadi sebuah hasil, ya, menjadi sebuah hasil. Itu adalah teknologi sebagai proses. Jadi sebuah sarana yang disediakan diproses menjadikan sebuah hasil tertentu, ya. Kemudian teknologi objek, ya. Nah, teknologi objek ini adalah seperangkat sarana yang diciptakan oleh proses teknologi, ya. Jadi teknologi sebagai objek adalah sebuah sarana yang diciptakan oleh proses teknologi menjadi sebuah objek. Kemudian teknologi sebagai ilmu pengetahuan, ya, dimana teknologi sebagai ilmu pengetahuan ini terdiri dari fakta dan kumpulan prosedur yang dibutuhkan untuk mengarahkan dan memanipulasi materi, energi, informasi, dan cara menemukan sarana baru untuk informasi yang serupa. Jadi teknologi kita gunakan sebagai pencapaian materi-materi atau ilmu pengetahuan yang bisa kita sampaikan dengan mudah ke orang lain, ya. Jadi teknologi ilmu pengetahuan adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi, mengolah data menjadi sebuah informasi yang bisa kita sampaikan. Kemudian teknologi sebagai benda. Nah, ini merupakan sebuah satuan kecil yang berhubungan dengan objek teknologi dan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian selanjutnya teknologi sebagai sebuah sistem yang tersusun atas 4 teknologi di atas. Jadi sistem ini sudah terbentuk dari proses, objek, ilmu pengetahuan, dan benda menjadi sebuah sistem. Ya, itulah teknologi berdasarkan Webb Enger Orenstein, ya. Kemudian selanjutnya tadi kita masih membahas pengertian teknologi. Nah, sekarang kita lihat perkembangan teknologi. Nah, spektrum jenis teknologi membentang dalam sebuah aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Nah, adapun urutan bentangan tersebut diantaranya adalah yang pertama teknologi eksploitasi, ya. Dimana ini contohnya berburu, menangkap ikan, memetik, bertani, berternak, menambang, dan menyadap. Jadi dalam kegiatan tersebut dia digolongkan ke dalam teknologi eksploitasi. Kemudian teknologi pengolahan. Nah, contohnya merebus, memanggang, fermentasi, melebur bahan, dan mengkonversi energi, ya. Semua kegiatan tersebut itu digolongkan ke dalam teknologi pengolahan. Kemudian teknologi transportasi, ya, contohnya menjinakkan hewan liar untuk dijadikan alat transportasi. Contohnya gajah, ya. Gajah merupakan hewan liar yang bisa kita jinakkan dan kita jadikan alat
sebagai alat transportasi. Kemudian membuat rakit atau perahu, kapal, mobil, pesawat udara, jalan, dan jembatan. Nah, untuk semua kegiatan ini digolongkan ke dalam teknologi transportasi. Kemudian teknologi kenyamanan, ya. Nah, ini contohnya adalah membuat pakaian, pagar, perabot rumah, meramu obat-obatan, dan lain-lain. Semua kegiatan ini digolongkan ke dalam teknologi kenyamanan. Dan yang terakhir, teknologi peningkatan potensi manusia, ya. Contohnya membuat peralatan berburu, menangkap ikan, dan mempertahankan diri. Ya, jadi kita membuat untuk mempermudah berburu, mempermudah menangkap ikan, dan dapat mempertahankan diri kita. Nah, itu digolongkan ke dalam teknologi peningkatan potensi manusia. Nah, itu merupakan spektrum jenis teknologi, ya, bentangan spektrum jenis teknologi. Ada 5 jenis, ya. Kemudian selanjutnya adalah masih perkembangan dengan teknologi. Nah, tujuan utama adanya teknologi adalah untuk membantu kita membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Jadi intinya teknologi dibuat agar kita lebih mudah dan nyaman dalam menyelesaikan sesuatu. Di mana perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat, ya. Adapun perkembangan teknologi diantaranya yang utama adalah perkembangan dari alat tangan atau manual secara mekanik menjadi peralatan otomatis, ya. Nah, contohnya peralatan rumah tangga dan industri, ya, di mana dulu peralatan biasanya menggunakan tangan dalam prosesnya. Nah, sekarang bisa kita lakukan secara otomatis. Ya, contoh. Dulu kita ingin apa tuh namanya? Ingin wastafel, yang cuci tangan di wastafel. Ya dulu ya. Dulu kan kita harus buka keran dengan tangan. Nah, sekarang ada beberapa tempat, ini contohnya misalnya di rumah hotel ataupun di gedung ataupun di supermarket, ya. Dia wastafelnya atau peralatan cuci tangannya sudah menggunakan otomatis, di mana ketika tangan kita menyodorkan ke keran, maka dia otomatis akan mengeluarkan air, ya. Itu contoh simple yang mungkin kalian pernah merasakannya. Ya, dari dulu membuka keran, keluar air, kalau sekarang tinggal arahkan tangan ke keran, nanti airnya keluar sendiri. Nah, itulah contoh perkembangan teknologi dari manual menjadi otomatis. Kemudian perubahan ukuran produk dari yang ukurannya besar menjadi kecil. Nah, sekarang ini banyak sekali. Ya, banyak sekali produk-produk yang sekarang sudah semakin kecil. Tetapi fungsi atau tujuannya itu sama, ya. Contoh komputer. Kalau mungkin kalian pernah membaca sejarah komputer, telepon, atau alat audio visual, kalau zaman dulu komputer itu tidak seperti sekarang. Komputer itu dulu satu ruangan itu disebut komputer, ya, ukurannya besar sekali.
Nah, kemudian diproses, diolah dengan teknologi-teknologi baru, maka komputer jadi seperti sekarang ini. Ukurannya menjadi kecil daripada yang dulu. Kemudian telepon. Kalau misalnya kalian pernah lihat bentuk telepon-telepon seperti zaman lampau, di mana ukurannya lebih besar, nah sekarang bisa diperkecil. Ya, dulu yang harus menggunakan kabel, sekarang tanpa kabel. Yang dulu besar, sekarang kecil. Dan peralatan audiovisual yang dulu masih manual, sekarang sudah otomatis. Nah, itu perubahan ukuran produk. Kemudian peningkatan jaringan kerja atau sistem, ya, contohnya sistem informasi, sistem transportasi, dan sistem-sistem lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem informasi dulu masih lambat. Ya, informasi masih lambat karena proses penyampaiannya masih sulit karena teknologinya belum begitu canggih seperti sekarang, ya. Kemudian sistem transportasi itu juga masih manual. Nah, sekarang sudah ada sistem baru, ya, dalam proses peningkatan jaringan kerja atau sistem dalam sistem tersebut, ya, dengan adanya sistem internet sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan cepat, ya. Kemudian perkembangan dari produk dengan material berat ke material yang ringan, ya, contohnya konstruksi kendaraan berat ke ringan. Ya, kalau dulu menggunakan material yang berat, nah sekarang diringankan tetapi kekuatannya hampir sama seperti material berat. Nah, itu dengan adanya teknologi yang dulu susah sekarang jadi gampang. Yang dulu enteng sekarang yang dulu berat sekarang jadi enteng. Yang dulu lama sekarang jadi cepat. Nah, itu keuntungan dengan adanya teknologi sekarang. Itu merupakan gambaran dari perkembangan teknologi saat ini, ya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian teknologi, kemudian perkembangannya. Nah, sekarang kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu keselamatan kerja, ya. Nah, dimana perlu kita ketahui bahwa keselamatan kerja ini biasanya ada di semua tempat, yang dimana tempat tersebut terdapat resiko kecelakaan, ya, resiko dari kecelakaan kerja atau lain-lain yang kita akan bahas. Untuk agar kita selamat dalam bekerja, kita akan bahas keselamatan kerja, ya. Nah, kita lihat keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Ya, di mana keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang dari keamanan tenaga kerja. Jadi, kalau kita selamat, maka itu merupakan keamanan dari tenaga kerja. Nah, kita lihat menurut Sumamur tahun 1996, keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang
ataupun jasa, ya. Jadi menyangkut segenap proses produksi dan distribusi baik barang atau jasa. Jadi semuanya yang terlibat di sini kita harus lakukan keselamatan kerja. Kita lihat tujuan dari keselamatan kerja. Di antaranya, yang pertama adalah melindungi keselamatan pekerja. Jadi dengan adanya keselamatan kerja, pekerja akan merasa dilindungi dari mungkin akibat atau dampak yang terjadi dalam pekerjaan tersebut. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Ya, ada jaminan ketika kita bekerja biar tetap selamat. Kemudian sumber produksi terpelihara dan digunakan secara aman serta efisien, ya. Jadi dengan semua selamat, produksi terpelihara dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, itu merupakan tujuan dari keselamatan kerja. Nah, kemudian istilah-istilah dalam K3. Nah, itu K3. Apa itu K3? Nah, kita lihat beberapa istilah dalam keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu adalah pengertian dari K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu adalah kepanjangan dari K3. Nah, kita lihat istilah-istilah dalam kesehatan dan keselamatan kerja itu diantaranya yang pertama adalah potensi bahaya, ya. Kemudian tingkat bahaya. Kemudian risiko. Kemudian insiden. Kemudian kecelakaan. Aman atau selamat. Tindakan tidak aman. Nah, itu merupakan istilah-istilah yang ada dalam K3. Nah, untuk pengertian dari istilah-istilah tersebut, ya, untuk pengertian dari istilah-istilah tersebut bisa kalian lihat di buku prakaryanya halaman 32. Ya, halaman 32. Ini kita lihat apa itu potensi, apakah itu risiko, kecelakaan, dan lain-lain. Kalian bisa lihat, ya. Nah, itu istilah-istilah dalam K3, ya, yang biasa terjadi, ya. Oke, demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe dan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.